Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah para nabi. Dan kisah yang akan kita bahas yakni kisah Rasulullah SAW yang pernah disantet oleh seorang dukun Yahudi. Sejarah sihir pertama kali terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Berawal dari kaum Bani Israel yang sering menggunakannya untuk mencelakakan orang yang menjadi targetnya. Sihir disebut juga guna-guna, santet, dan ilmu hitam. Di masa Nabi Sulaiman, para setan sering mencuri kabar dari para malaikat yang naik turun ke langit, kemudian menyampaikan hal itu kepada para tukang sihir dan dukun. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Firman Allah di atas menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata, sama seperti perkara gaib lainnya. Sebagaimana diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Ayat di atas mencontohkan bahwa sihir bisa membuat sepasang suami istri bercerai. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja, termasuk Nabi Muhammad. Seperti diriwayatkan Asy-Syaikhain dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad pernah disihir oleh Labid al-Asam. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad pernah membayangkan telah melakukan sesuatu, berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Rasulullah pernah terkena sihir seseorang dari Bani Zuraik bernama Labid bin al-Asam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah disihir oleh seseorang dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin al-Asam. Sampai Rasulullah SAW dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu, padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam, ketika beliau berada di sisiku, tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir? Ada dua orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku, dan satu lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, Sakit apa orang ini? Terkena sihir, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin al-Asam. Ditanya lagi, dalam bentuk apa sihir itu?
Dia menjawab, pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan kulit mayang kurma jantan. Lalu di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di sumur Zarwan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu beliau datang dan berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasaan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan. Lalu kutanyakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya. Maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam Za'ad bin Ma'ad pasal tentang petunjuk Nabi SAW untuk mengobati sihir ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi. Sebagian kalangan mengingkari perihal Nabi SAW pernah disihir ini. Sebagian mereka menyatakan bahwa tidak pantas hal itu terjadi pada Nabi SAW. Mereka menyangka bahwa itu suatu kekurangan dan aib. Padahal sejatinya itu bukan kekurangan dan aib, karena Nabi SAW bisa saja tertimpa sakit. Sihir ini sama halnya dengan penyakit yang datang. Sihir yang terkena itu sama halnya dengan racun. Tak ada bedanya. Ada hadis dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah diusir sampai dibayangkan kepada istrinya itu datang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ini bukan sihir biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah masih melanjutkan. Al-Qadi Iyad berkata, sihir itu termasuk penyakit. Nabi SAW sah-sah saja menderita sakit sebagaimana beliau terkena penyakit lainnya. Itu tidak ada yang mengingkari. Hal itu bukanlah celah pada kenabian beliau. Adapun keadaan beliau yang membayangkan melakukan sesuatu, padahal beliau tidaklah melakukannya. Ini tidaklah menjadi aib dalam hal kemaksuman beliau yang dinyatakan dalam dalil bahkan ijma, kata sepakat ulama. Riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW mengalami sakit yang cukup parah. Setelah diteliti oleh 2 malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Oleh karena itu, Allah yang Maha Agung memerintahkan Rasulullah SAW agar membaca 2 surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, yang terdiri dari 11 ayat. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Surat Al-Falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk tersebut. Setelah itu, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Nuaim. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, ketika Nabi mengalami sakit amat parah, Allah mengutus 2 malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala, dan yang satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu terlibat dialog. Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau terkena sihir. Jawab malaikat yang di bagian kepala. Siapa gerangan yang menyihirnya? Jawab malaikat, Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana. Pada keluarga si Anu, di bawah batu besar.
Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu, kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Memperhatikan dialog tamunya itu, esok harinya beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabat untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Gulungan ijuk itu dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah itu. Malaikat menjelma sebagai manusia, 2 insan yang bersaudara. Maka turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan An-Nas. Sehubungan dengan sakitnya Rasulullah, beliau diperintahkan Allah Ta'ala membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat seperti sedia kala. Inilah keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas yang disebut Al-Mu'awwizatain. Surat ini dapat diamalkan untuk perlindungan dari kejahatan setan, jin, maupun sihir manusia. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas Mu'awwizatain kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad membaca 2 surat itu, maka terbukalah 1 simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca Mu'awwizatain, Al-Falaq, dan An-Nas. Ada yang menyebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Said Ramadan Al-Buti dalam The Great Episodes of Muhammad SAW 2017 mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Artinya sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menderita ketika terkena sihir tersebut. Layaknya manusia lain kalau terkena. Ketika seseorang mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia diliputi khayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya itu. Begitupun dengan Nabi, beliau membayangkan telah melakukan sesuatu, tapi nyatanya tidak. Al-Buti menegaskan bahwa Nabi Muhammad terkena sihir tersebut bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Nabi Muhammad maksum, terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Inilah kisah Rasulullah SAW yang pernah disantet oleh seorang dukun Yahudi. Semoga kita dapat terhindar dari mara bahaya yang akan menghampiri kita. Amin, amin ya robbal alamin. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.